Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seri Data Science, Data Preparation. Hari ini kita akan lanjutkan video sebelumnya terkait penanganan data outlier atau data ekstrim menggunakan pendekatan metode interquartile range atau IQR. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait cara kerja dan konsep dari IQR sendiri. Bagi teman-teman yang belum melihat, bisa klik link yang ada di atas supaya nanti prakteknya lebih memahami. Oke, sekali lagi data outlier adalah data ekstrim, data yang berbeda dari data yang lainnya dalam satu dataset. Ilustrasinya sudah kita bahas, langsung kita praktek di Google Colabs. Nah, baik teman-teman, kita akan praktek di Google Colabs, penanganan outlier menggunakan IQR. Nah, di sini teman-teman, seperti video sebelumnya, kita harus menyiapkan dataset kita. Di sini akan ada dua dataset. Yang pertama adalah dataset yang sederhana, gitu ya. Kemudian yang kedua dataset yang lebih kompleks yang kita ambil dari public dataset. Nah, ini adalah contoh dataset kita yang sederhana, hanya ada 6 data dan ini sengaja datanya dibuat sedikit outlier gitu ya dari data yang lainnya. Kita kembali di sini. Kemudian kita akses, kita running dulu gitu ya. Ini adalah cara menghubungkan gitu ya antara dataset kita ke Google Colab kita, itu namanya mounting. Kita tunggu prosesnya, kita sambungkan, kita izinkan gitu ya supaya tersambung. Kemudian klik email kita lanjutkan, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, setelah ini tercentang, kita akan menentukan kira-kira pet dataset kita itu ada di mana gitu ya. Nah, yang pertama kita membutuhkan library dari Python gitu ya, Pandas. Pandas ini akan memanipulasi data frames gitu. Bagaimana membaca data frame format data yang berupa dimensi baris dan kolom gitu ya. Kita perlu memanggil library ini import pandas spd gitu. Kemudian kita memilih pet dari dataset. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau kita sudah mounting supaya petnya tidak salah, teman-teman bisa klik di bagian kiri sini. Kemudian cari gitu ya My Drive, kemudian kita cek, nah di dataset final ini, kemudian kita coba out, ini dataset kita tinggal di copy paste di sini ya. Nah, nanti bisa di copy. Nah, kebetulan ini sama ya. Itu untuk jaga-jaga bahwa pet dataset kita eh, pasti benar gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, kemudian kita tulis manual gitu, kadang-kadang letak dari petnya salah. Seperti itu, kemudian kita juga butuh untuk membaca data Excel karena datasetnya berupa Excel gitu ya. Kemudian PD itu adalah pandas, kita manggil gitu ya, library dari yang sudah kita deklarasikan di sini. Kemudian kita coba running. Nah, setelah ini tercentang gitu ya, kemudian kita mau lihat gitu ya. Mau lihat dataset kita seperti apa sih? Teman-teman cukup mengetikkan DF. Nah, ini dataset kita ada 6 gitu ya. Indeksnya mulai dari 0, kemudian kita butuh beberapa library lagi gitu ya karena kita akan memvisualkan gitu ya di sini box plot sebelum kita penanganan data outlier dan setelahnya. Maka dari itu butuh beberapa visualisasi seperti matplotlib, kemudian library dari Seaborn, dan kita juga butuh library NumPy seperti biasanya gitu ya. Kemudian kita akan pilih gitu ya, yang kita tangani adalah data-data numerik gitu ya, sama seperti video sebelumnya. Data numerik kita pilih dulu, kemudian kita coba jalankan. Nah, sudah tercentang dari dataset kita yang ada di sini, yang numerik kan matematika, bahasa, dan fisika. Nah, kita coba cek apakah benar di program kita, kita tinggal memanggil gitu ya di sini variabel non-categorical columns, kemudian untuk mengecek, oke, sudah terdeteksi matematika, bahasa, dan fisika. Kemudian kita akan visualisasi box plot sebelum penghapusan outlier supaya kita tahu gitu ya. Ini adalah ukurannya gitu ya, panjang lebar, kemudian ini adalah box plot khusus untuk yang numerik non-categorical columns. Kemudian sekali lagi, Xtick ini adalah bagaimana tulisan yang ada di sini itu dimiringkan 45 derajat. Coba kita running. Kemudian
Di sini kita langsung masuk di metode penanganan outlier menggunakan EQR. Kita buat fungsi gitu ya, fungsi dengan dua argumen gitu ya, df, data frame sama columns gitu ya. Kemudian kita membuat salinan untuk menghindari perubahan data set yang asli pakai perintah df copy nih ya. Kemudian kita akan melakukan iterasi, kita akan mengecek setiap kolomnya gitu ya. Kemudian di sini sama dengan konsep yang di video sebelumnya gitu ya. Kalau EQR atau interquartile range itu kan ada batas bawah, batas atas gitu ya. Kalau misalnya data itu kurang dari batas bawah dan lebih dari batas atas, maka dia disebut data outliers. Nah, ini kita tinggal mendeklarasikan di sini gitu ya. Yang dibutuhkan untuk interkuartil itu kan kuartil 1 dan kuartil 3. Kemudian ini adalah rumusnya. Kemudian ini adalah lower bounds, ini adalah batas bawah, ini batas atas, ini rumusnya gitu ya. Kemudian kita akan menerapkan batasan untuk menyaring outlier, teman-teman. Di sini gitu ya, akan menyaring data-data yang outlier. Kemudian baru nanti setelah itu akan diseleksi mana yang outlier dan akan dibuang. Kemudian di sini perintah untuk menyimpan sebagai dataset baru setelah penghapusan outlier. Nah, nanti ini disimpan ke bentuk CSV. Mau Excel ya silakan gitu ya, tinggal menyesuaikan. Nah, ini coba di running gitu ya. Ketika di running ini, kita lihat folder yang ada di sini. Nah, di sini. Nah, ini sudah bisa kita download, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini bisa di-download, kemudian kita coba buka. Buka. Nah, di sini, ini bentuknya CSV ya. Nah, di sini datanya sudah terseleksi. Ternyata ada dua yang tidak masuk dalam batas bawah atau batas atas gitu ya. Ya, itu dideteksi sebagai outlier, kemudian dihapus. Nah, ini bisa dipakai datanya sudah bersih dari outlier seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke visualnya ya, supaya kita tahu gambarannya. Kita visualisasikan gitu ya, menggunakan box plot. Jadi sebelum data itu ditangani, sebelum data itu outliernya dibuang menggunakan metode interkuartil dan setelahnya seperti apa visualnya. Yang pertama kita tentukan dulu gitu ya, apa namanya, kanvasnya gitu ya untuk menampilkan diagram-diagram itu. Kita akan membuat perintah untuk menampilkan plot gambar itu berdampingan. Kita gunakan PLT dot subplot 121. Nah, sebenarnya kalau kita sorot di sini gitu ya, nanti ada keterangannya. Nah, seperti ini ya cara penulisannya. Nah, di sini satu itu artinya adalah jumlah baris dalam grid gitu ya. Nanti dibuat sebuah grid itu adalah satu baris, kemudian dua itu adalah kolom sebelum, sesudah gitu ya. Kemudian satu ini adalah posisi dihitung dari kiri ke kanan, itu atas bawah. Nah, kita coba di sini. Kemudian setelah itu yang akan kita tampilkan adalah hanya yang numerik gitu ya. Kita panggil pakai library Seaborn. Kemudian kita kasih judul di sini sama seperti sebelumnya, gitu ya, PLT title. Kemudian kita tulisin labelnya di bawah. Kemudian ini adalah box plot setelah penghapusan. Nah, kalau tadi 121, kalau ini adalah 122. Posisinya berarti dia di sebelah kanan gitu ya, enclose-nya, indeksnya gitu ya. Kiri ini satu, sebelum yang sebelah kanan ini dua. Kemudian setelah itu ditampilkan seperti biasa, teman-teman. Dan kita menggunakan perintah terakhir yaitu PLT tag layout. Ini digunakan untuk supaya rapi nggak tumpang tindih gitu ya. Nah, nanti terserah teman-teman ketika mendesain dalam sebuah plot atau diagram gitu ya. Supaya yang penting adalah terbaca dengan baik. Nah, teman-teman, di sini setelah kita buat ini berdampingan ya dalam bentuk grid gitu ya. Yang ini adalah yang sebelah kiri sebelum di remove gitu ya data outliernya gitu ya. Ada beberapa titik yang di luar box plot. Kemudian ini adalah setelah di remove
gitu. Nah, kalau dalam data yang bukan tunggal, maksudnya kalau kemarin di contoh PPT itu kan data tunggal dalam arti nilai ujian gitu ya. Joko berapa, Rina berapa, kemudian ini berapa, cuma satu kolom. Nah, di sini itu kan ada tiga kolom gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam satu baris itu terdeteksi outlier ya, satu baris record itu dihapus, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba dataset yang lebih besar. Kita pakai public dataset. Nah, di sini saya dapatkan dari Kaggle, kita coba dataset data stroke gitu ya. Ada sekitar berapa ini? Cukup banyak. Saya cek itu sekitar 4.000. Kita cek dulu ya. Berarti datasetnya ini sekitar, kita cek sampai bawah, sampai habis. Jadi ini sekitar 4.980 data. Wow, cukup banyak ya. 4.982. Kita coba di sini gitu ya. Nah, ini kita running lagi. Kita running lagi, kita hubungkan dengan Google Drive kita, di mana dataset itu disimpan, kita lakukan mounting gitu ya. Kalau contoh yang sebelumnya itu, kita coba dataset yang sangat sederhana, hanya ada 6 gitu ya. Ini coba sampai 4.000 sekian, hampir 5.000 data di public dataset. Nah, ini sudah tercentang, sudah termounting, sudah terhubung. Kemudian kita akan setting path dari dataset kita. Ini adalah dataset yang sebelumnya. Kita coba cari dataset kita yang baru yaitu stroke di sini gitu ya. Oke, My Drive. Kemudian dataset final. Kita coba dataset stroke. Data stroke. Nah, di sini ya data stroke.csv. Kita copy path-nya gitu ya. Kita copy path-nya, kemudian kita kopikan di sini. Oke, kita hubungkan di sini. Nah, kemudian kita akan cek kondisi dataset kita. Tinggal panggil variabel df gitu ya. Seperti yang sebelumnya. Nah, ini cukup banyak ya. Ada sekitar 10 variabel, 10 fitur dan di sini adalah klasifikasinya dia sakit stroke atau tidak gitu ya. Ini klasifikasi. Kemudian seperti sebelumnya kita butuh library, teman-teman. Nah, di sini tujuan kita adalah bagaimana kita melihat perbandingan gitu ya. Data kecil dan ini data yang cukup besar, kita running. Nanti kita bandingkan hasilnya gitu ya. Kemudian kita pilih gitu ya, hanya jenis yang numerik yang akan kita tangani gitu ya, data outliernya. Kemudian di sini kita akan visualisasikan dataset kita menggunakan box plot gitu ya sebelum dihapus menggunakan metode interquartile range atau HQR. Nah, oke, kita running. Kemudian ini adalah hasilnya. Ini cukup lebih kompleks ya. Kalau tadi kan cukup sederhana bentuk box plotnya. Kemudian di sini teman-teman teman-teman tangani itu seperti biasanya menggunakan kaidah atau cara kerja dari AQR gitu di mana dia bekerja mendefinisikan batas bawah dan batas atas gitu ya. Kuartil AQR dicari dari selisih kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kita running gitu ya. Kemudian kita juga sudah simpan gitu ya data yang tanpa data outlier. Oke, kemudian kita cek dulu hasilnya seperti apa gitu ya. Di sini kita cek dulu, kita download. Nah, oke, kita lihat hasilnya gitu ya setelah dia di-remove data outliernya. Tadi di data pertama kita punya sekitar 4.900 sekian data awal gitu ya. Nah, setelah penghapusan data outlier, kita cek berapa sisa datanya gitu ya. Kita cek sampai bawah. Dan ini sekitar 3.700 sekian. Berarti lumayan banyak teman-teman data outlier yang dibersihkan dalam proses ini. Sekitar 1.000-an gitu ya. Nah, inilah real dataset yang ada di lapangan gitu ya. Banyak data outlier, mungkin ada kesalahan pengukuran atau beberapa sebab yang lain seperti yang dibahas di video-video sebelumnya gitu ya. Data outlier, kemudian kenapa sih sekali lagi data outlier harus dihapus? Nah, itu mempengaruhi banyak hal.
prediksinya, analisis dari polanya itu sangat berpengaruh. Sehingga teman-teman memang harus menangani data outlier ini untuk hasil analisis yang lebih valid. Nah, kita kembali lagi ke codingnya teman-teman. Nah, yang bawah ini tadi kan hanya untuk visualisasi ya. Kita coba lihat visualisasinya gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah di-remove data outliernya. Nah, itu teman-teman untuk hari ini. Inilah pembelajaran kita hari ini, teman-teman, bagaimana implementasi menangani data outlier, data ekstrim menggunakan metode interquartile range. Kita praktek di Google Colabs menggunakan bahasa Python gitu ya. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa coba bandingkan beberapa penanganan metode outlier yang lain selain Z-score yang kita sudah pernah buat sebelumnya. Kalau belum lihat bisa klik link yang ada di atas dan hari ini kita implementasi yang IQR atau interquartile range. Semoga bermanfaat.